Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat cendol dawet tapioka. Ini enak banget loh. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama kita buat kuah cendolnya dulu. Ini ada 2 liter santan. Untuk banyaknya sesuai selera teman-teman ya. Saya pakai 2 liter supaya lebih banyak kuah cendolnya, jadi lebih enak. Lalu masak santan sampai matang dan mendidih dengan api sedang aja. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan. Aduk-aduk terus santannya supaya tidak pecah ya. Masukkan sedikit garam. Ini garamnya saya masukkan sedikit dulu, jadi nanti kita bisa koreksi rasa ya untuk manis dan asin dari santannya ini, dan itu sesuai selera teman-teman ya. Tambahkan juga gula pasir secukupnya. Ini saya masukkan sedikit dulu, lalu diaduk-aduk supaya larut. Tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, dan ini opsional ya teman-teman, sesuai selera aja. Sengaja saya tambahkan vanili supaya lebih wangi nanti cendolnya ya. Ini saya koreksi rasa dulu apa sudah pas atau belum rasanya. Karena masih kurang rasa manisnya, saya tambahkan lagi gula pasir sebanyak 2,5 sendok sayur besar. Jadi untuk manis dan asin dari santannya ini sesuai selera teman-teman aja. Saya tes dulu rasanya apa sudah pas atau belum. Lalu ini saya tambahkan lagi sedikit garam karena masih kurang gurih ya. Jangan lupa untuk koreksi rasanya. Masih kurang gurih, jadi saya tambah lagi garam. Tapi jangan kebanyakan juga garamnya karena nanti asin ya. Kuah santannya sudah pas rasanya. Nah ini sudah mendidih dan matang. Matikan kompornya, disisihkan dulu supaya dingin. Lanjut kita buat cendolnya. Ini ada 250 gram tepung tapioka. Saya pakai merek Pak Tani Gunung ya. Lalu dimasukkan ke dalam wadah sambil diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Siapkan juga 50 ml air panas. Ini air panas yang mendidih ya, tadi saya panaskan. Dan 100 ml air suhu ruang. Ini penggunaan airnya nggak saya masukkan semua ya. Jadi dimasukkan sedikit-sedikit aja sampai adonan kalis dan bisa untuk dicetak. Bahan lainnya ini ada pewarna merah secukupnya aja nanti ya. Jadi cuma 4 bahan ini aja untuk membuat cendol. Pertama, masukkan pewarna merah sedikit aja atau secukupnya ke dalam air yang panas. Kemudian masukkan air merah tadi ke tepung tapioka sedikit demi sedikit aja dulu. Sambil diaduk-aduk dengan sendok atau spatula. Lalu ini saya aduk dengan tangan ya. Ini tangannya sudah saya cuci bersih. Masukkan lagi sedikit air merahnya ke tepung tapioka sambil diaduk-aduk dengan tangan. Dimasukkan air merahnya ini sedikit-sedikit aja sampai tepungnya tidak ada lagi yang kering dan warna merahnya merata ke tepung. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk dan diulen. Jadi airnya ini nggak dimasukkan semua supaya kita bisa mengatur tingkat kekalisan adonan sampai adonannya ini bisa untuk dicetak.
Untuk mengetes supaya bisa dicetak, adonannya kita angkat seperti ini. Jika jatuhnya masih lambat atau masih belum cepat, ini tandanya adonannya masih belum pas ya. Jadi ditambah lagi dengan air, sedikit aja tambahnya sambil diulen. Nah, ini kita coba lagi. Kalau adonannya diangkat ke atas, jika jatuhnya masih lambat dan adonannya masih putus seperti ini tandanya belum pas ya. Masih perlu tambahkan lagi sedikit air dan ulen lagi sampai airnya merata ke semua adonan. Memang butuh kesabaran ya untuk mengulen tepung tapioka ini karena agak berat. Nah, ini dites lagi, jatuhnya juga masih lambat dan masih putus-putus. Yang pasti kalau adonannya itu jatuhnya cepat dan tidak putus-putus, itu berarti sudah pas ya, sudah bisa untuk dicetak. Tapi kalau belum, ini harus ditambah lagi sedikit air dan diulen lagi supaya adonannya benar-benar pas ya. Nah, ini sudah mulai cepat ya jatuhnya dan juga tidak putus-putus lagi. Dan akan saya tes dengan pakai cetakan. Saya pakai cetakannya corong minyak seperti ini. Kalau ada corong minyak yang lebih besar lebih bagus ya. Ini punya saya kekecilan tapi nggak apa-apa. Boleh juga pakai botol aqua yang bekas, dipotong aja botol aquanya. Kalau pakai botol aqua, contohnya ada tuh di video short saya ya, buat cendol dengan pakai cetakan botol aqua. Jadi silahkan aja teman-teman nonton di video short saya itu. Nah, ini sudah mulai cepat jatuh adonan cendolnya, tidak putus-putus lagi. Ini sudah bisa kita masak ya cendolnya. Nah, ini sisa airnya masih ada. Saya nggak pakai semuanya ya. Saya pakai kurang lebih 50 atau 40 ml. Jadi sesuaikan aja dengan adonan teman-teman. Yang pasti adonannya itu harus, kalau jatuhnya cepat dan tidak putus-putus, itu berarti sudah bisa kita cetak dan rebus ya. Selanjutnya, siapkan panci atau kuali, isi dengan air yang banyak dan panaskan hingga mendidih dengan api sedang aja. Jika sudah mendidih, lalu masak adonan dengan cara dicetak pakai corong seperti ini. Jadi adonannya akan jatuh sendiri ya. Sambil dicetak, ini kita aduk-aduk supaya tidak lengket di bawahnya. Dan ini dimasak selama kurang lebih 2 menit atau sampai cendolnya mengapung ke atas, baru kita bisa angkat. Nah, ini cendolnya sudah mengapung ke atas semua, tandanya sudah matang, sudah bisa diangkat dan tiriskan. Dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air matang, supaya tidak saling lengket cendolnya. Jadi cendolnya ini harus direndam di air yang matang tapi tidak panas, suhu ruang aja ya. Lakukan cara yang sama sampai adonan cendolnya habis ya. Selesai dimasak, cendolnya ini dipotong-potong karena tadi panjang-panjang kayak mie ya.
Jadi dipotong-potong kurang lebih panjangnya 2 cm aja. Nah, ini cendolnya udah jadi, akan kita masukkan ke dalam kuah santan tadi ya. Ini kuah santannya juga udah dingin. Masukkan cendolnya ke dalam kuah santan, lalu diaduk-aduk supaya tidak saling lengket. Nah, begini aja sudah enak ya untuk dimakan. Sudah terasa manisnya dan cendolnya juga enak banget. Tapi saya akan tambahkan lagi dengan sirup kurnia supaya lebih enak lagi rasanya. Dan juga warnanya lebih cantik lagi ya. Jadi kuahnya itu jadi merah atau pink gitu. Tapi ini opsional ya. Boleh pakai, boleh enggak, sesuai selera teman-teman aja. Nah, ini dia cendol dawetnya udah jadi. Dibuat dari tepung tapioka, rasanya enak banget, kenyal-kenyal dan juga lembut. Nggak keras ya teman-teman, karena tadi ukurannya juga udah pas dari cetakannya itu. Nggak besar-besar, cantik banget hasilnya. Dan warnanya juga cantik banget ya, merah cendolnya. Dan kuahnya juga berwarna pink karena tadi saya pakai sirup kurnia. Itu opsional ya, gak pakai sirup juga enak. Jadi sesuaikan selera teman-teman aja. Dan rasa manisnya ini menurut saya juga udah pas ya teman-teman. Dan juga gurih santannya enak banget. Ditambah lagi harum dari kuah santannya ini karena pakai vanili. Dan juga ditambah dengan sirup kurnia, jadi terasa harum banget. Jadi gimana teman-teman, mudah bukan membuat cendol dawet dari tepung tapioka? Jadi silahkan teman-teman membuatnya di rumah karena resepnya ini recommended banget ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video saya. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, mudah rezeki, sukses dunia akhirat, dan diberikan kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.